Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang amanah, hadirin wal hadirat rahimah wa hadakumullah. Kalau seandainya kita mau mengamati Al-Quran, kita dalami Al-Quran, kita renungi arti dan maknanya, niscaya kita akan menemukan kisah-kisah umat terdahulu yang mana Allah timpahkan azab kepada mereka. Sebagaimana kehancuran kaum Nabi Nuh alaihissalam dengan banjir bandang, kehancuran kaum Ad dengan angin topan, kehancuran kaum Samud dengan guntur yang menggelenggar. Lalu pertanyaannya para hadirin, mengapa Allah timpahkan azab kepada mereka? Dan mengapa belakangan ini, akhir-akhir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sering limpahkan bencana di bumi tercinta Indonesia ini? Dan inilah yang akan menjadi topik pembicaraan saya pada kesempatan kali ini dengan judul Mengapa Indonesia Sering Dilanda Bencana. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan perbuatan ulah tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian apa yang telah mereka berbuat dan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah murka, bencana silih berganti, musibah antri-antrian, kereta anjlok, pesawat nyungsep, bahkan tsunami menimpa Palu, Aceh dan Lampung Selatan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimah wa hadakumullah. Guru kita bersama Syekh Syarif Hidayatullah, atau yang sering kita sebut dengan Sunan Gunung Jati, suatu ketika pernah berkata kepada santri-santrinya. Apa yang beliau katakan para hadirin? Suatu saat di Indonesia akan Allah timpahkan azab, akan Allah timpahkan bencana jika di Indonesia sudah ada yang mengundang itu bencana. Lalu santrinya bingung, wahai Syekh, siapa yang mengundang bencana itu? Lalu beliau menjawab, yang pertama, di Indonesia akan Allah timpahkan azab, akan Allah timpahkan bencana jika di Indonesia sudah banyak yang ngaku iman, tapi kenyataannya hanya berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di Indonesia akan Allah timpahkan azab, akan Allah timpahkan bencana jika di Indonesia sudah dipimpin oleh pemimpin yang khianat kepada rakyatnya. Betul? Oleh karena itu para hadirin, mari kita bersama-sama berbondong-bondong bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya jika seluruh rakyat Indonesia mau bertaubat kepada Allah, maka kelak Allah jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Sehina-hina apapun diri kita, sejelek-jelek apapun diri kita, jika kita mau berbondong-bondong bertaubat kepada Allah, maka kelak Allah akan mengampuni segala dosa kita. Seperti yang telah diterangkan dalam syair Abu Nawas yang berbunyi, Ilahi lastulil firdaw si ahla wala aqwa ala naril jahid himi fahabli taw bataw wa ghafir tunubi fa innaka ghafiru dzambin azimi. Hadirin wal hadirat rahimah wa hadakumullah. Iktafaitu hadza kalami in wajadtum mini khoto'an fahuwa min nafsi wa in wajadtum mini shawaban fahuwa minallah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan datangnya dari pribadi saya,
Jika ada kelebihan mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Akhiran, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis patah nih.